Dan Yesus belum menegakkan hukum di bumi. Dan saya percaya betul bahwa Yesaya 42 ayat ke-1 sampai 4 dan seterusnya itu dibantu juga di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, Pak. Nah, Yesus kan mengatakan begini, di ayat ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, dengan Yohanes 16:12 gagal total lah untuk Yesus Yesaya 42 ayat ke-4. Karena ternyata semua hukum Yesus ini belum tergenapi semuanya, belum disampaikan semuanya. Dan bahkan Yesus meminta seorang penolong atau roh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya akan identifikasi, Pak ya, mohon izin ya, nanti boleh Bapak tanggapi. Yang pertama, di dalam bahasa Ibraninya sendiri itu mengacu kepada seorang laki-laki. Di dalam bahasa Ibraninya abalhu asherhu ruaha emet. Bapak tanya kepada Bambang Nursena, mohon nanti tolong ditanyakan, ini phonetic spellingnya ehmet. Kalau di dalam bahasa Ibraninya sekarang saya baca ha emet alef mem tab. Abalhu, hu itu kata ganti atau domir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani namanya semhagub. Ini mengacu kepada seorang laki-laki. Ha ehmet ahmad. Kemudian di sini dikatakan keseyabo yadrik ethem el kol haemet. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian kilo yedaber me asmo. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Pak. Ini di mana dasar Qur'annya? Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian yang pertama, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya tadi sudah menyebutkan hadisnya, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulullah. Ku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Dan Bapak mungkin sudah mendengar ya, di dalam Islam ini mulai bangun tidur sampai tidur kembali ada tuntunannya, Pak. Ini adalah manifestasi dari Yohanes 16:13. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kalau ini kepada selain Nabi Muhammad tidak bisa. Kemudian di sini dikatakan ela et asherhu someya yedaber. Dia akan mengatakan sesuatu yang dia dengar. Fe'et habaot yodia lahem. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, ini siapa, Pak? Dia seorang laki-laki loh. Sementara, mohon maaf, ini sebagai sebuah hazanah keilmuan, Pak. Kalau Roh Kudus itu bentuknya bukan maskulin. Kalau Yohanes 16:13 bentuknya maskulin. Kalau Roh Kudus itu bentuknya feminim. Di dalam Kejadian 1 ayat sebentar ya. Kejadian 1 ayat ke-2. Ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Nanti Bapak tanggapi. Nih Pak, saya tunjukkan kepada Bapak. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Di dalam bahasa Ibraninya feha aretz haitatohu wabohu fehoshek alfnei tohum feruah elohim merhefet alfnei hamayim. Kalau kita lihat di dalam itu Bible Interlinear, sebentar Pak ya. Bible Interlinear mana sebentar. Nah Pak, kita lihat Pak di sini Pak ya. Nih, Roh Kudus di dalam Kejadian 1 ayat kedua ternyata bentuknya adalah feminim. Sedangkan Yohanes 16:13 bentuknya adalah maskulin. Oke. Pak, halo Pak. 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 Sudah saya bilang,
Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tidak ada. Ini adalah Abu Dujana. Ini terinspirasi dengan Abu Dujana. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Kita ulangi lagi ya. Mungkin Pak Pendetanya, aduh, mana Pak Pendetanya ini? Waduh. Waduh, Pak Pendetanya mana nih? Menang, sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Belum selesai saya. Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Arabik bisa baca. Siapa yang sanggup mengalahkan saya? Bukan saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Aduh, Pak Pendeta ini. Allahu Akbar, takbir guys. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana abangku, belum apa-apa kok sudah turun? Aduh. Bukan gua yang turun, kelas dia. Iya, belum apa-apa kok sudah turun. Kan sebetulnya menarik tadi waktu Bang Nandar memperlihatkan interlinear itu. Coba dibaca, coba dibaca. Al-Ayyubi. Ya Bang. Iya, dia Mana, aku Bang? belum pas dia baca itu. Tapi mana di Pak Pendeta Melatnya nggak ada loh. Dia langsung ini ya, rungkat ya. Coba dilihat di ininya. Lobet mungkin. Kita husnudon saja, mungkin lobet. Tapi dia bagus sih, maksudnya bagusnya apa? Dia santun. Oh iya, Pendeta Melato memang santun. Kalau di depan kita, tapi kalau di depan jemaatnya teriak-teriak. Donditan anak setan. Aduh, Iya kan? puas aku. Aduh. Iya Aku belum sama, selesai cuma itu. aku nggak keburu ngeri kot ini aku. Aduh. Oke. Nanti Sebentar aku ya, Bang ambil di Bang Nandar. Alayubi. Lanjut. Aku sedang puasa. Iya. Aku puas ini. Jadi luar biasa, aku puas ini benar. Oke teman-teman, aku akhiri dulu ya, biar bisa di-download videonya. Ya, download dulu. Ya, Download dulu. Ayo, makanya lanjut. Aku matiin dulu ya teman-teman ya, biar Oke, bisa download ya. Aku turun ya. Yuk, Alayubi, assalamualaikum. makasih ya, Kak. Waalaikumsalam. Akal. Begitu Pak Nandar. Jadi pesan saya adalah buat teman-teman polemikus Islam ya yang suka belajar Alkitab. Saya melihat dan saya kasihan bahwa Anda ini kutip-kutip Alkitab ternyata tafsirannya tidak paham sama sekali. Hanya menang di hafal ayat. Nah kalau hafal ayat mah gampang Pak. Semua bisa hafal ayat. Sebenarnya kalau saya nih mau ada waktu belajar hafal ayat Al-Quran, saya yakin bisa. Hanya masalahnya saya ini tidak ada waktu dan saya ini pegang prinsip Pak Nandar. Kami melarang. Saya baptis orang Islam kemarin banyak Pak. Saya melarang mereka mengotak-atik Al-Quran Pak. Tidak boleh. Ingat, dalam Kristen kami sangat menghargai orang.
Jadi bukan hanya dalam Islam ada ayat suruh mengasihi orang, Pak. Kami suruh doakan orang beda agama, berbuat baik kepada orang beda agama. Maka dari itu, saudara-saudara mantan Muslim, mantan Islam yang saya baptis itu, saya bilang fokus belajar Alkitab. Jangan kayak mu'alaf itu, saya bilang. Mereka sudah jadi Islam, bukannya fokus belajar Al-Quran, malah cari-cari kesalahan Alkitab. Dan memang sungguh mati ngawur. Dan jujur aja, termasuk Pak Nandar saya anggap ngawur. Makasih, Pak. Ya, baik, 10 menit. Oke, sekarang saya ya Pak ya. Oke, ini saya sangat berterima kasih nih ya pada Bapak Pendeta Melato. Pak Pendeta Melato, timernya diterima biar tahu nih netizen waktu kita berapa lama nih berbicara ya. Pak Nandar, ini saya nih bingung dengan teman-teman di live ini, semua melarang saya menerima. Ini saya tidak mengerti kenapa. Nah, itu mereka biar kalau saya ngomong nggak ada timernya. Nanti nanti di cut gitu kan. Kalau ada timernya kan jelas. Ya sudah, Bapak ngomong, saya lihat dari waktu sini. Waktu saya jam 10 lewat 5, saya kasih stop. Baik. Silakan. Oke ya. Yang pertama, Bapak rupanya melewatkan 1 Korintus 4 ayat ke-6. Siap, 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Bapak belum baca tuh. Jangan melampaui, ya baik. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Tadi Bapak mengatakan Bapak dan Yesus itu setara. Tidak ada Bapak lebih besar daripada Yesus. Itu dalilnya dari mana? Utusan tidak lebih. Sebentar Pak, ini saya waktu berbicara Pak ya. Ya. Utusan katanya. Kata Bapak dan Yesus itu setara. Tidak ada ayat yang mengatakan Bapak lebih besar. Itu semuanya sama. Ini asumsi Pak. Karena ayat Alkitab mengatakan, nih Pak, Yohanes 13 ayat ke-16, aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus loh, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak lebih tinggi daripada pengutusnya. Kok Bapak bisa mengatakan bahwa Yesus sama derajatnya dengan Bapak? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak sama. Kata Bapak, Yesus dan Bapak tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih awal. Ayat Alkitab, Yesus mengatakan bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. 1. Kemudian tadi Bapak mengatakan, ya, Bapak mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar. Yesus dan Bapak itu adalah sama besarnya. Dari mana? Yesus sendiri mengatakan, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Bapa. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak Abraham? Tidak ada Pak. Nih, kalau kita lihat nih, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Bapa. Kok bisa Bapak mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu sama? Bapak tidak lebih besar daripada Yesus. Dasarnya apa Bapak mengatakan demikian? Saya tanya. Atas dasar apa Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak derajatnya sama dengan Bapa, sementara di dalam Bible sendiri Yesus mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar daripada Yesus dan utusan itu lebih tinggi daripada utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Yesus adalah seorang hamba, tidak lebih tinggi daripada tuannya, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya terlewatkan membahas Alkitab palsu, Pak. Saya tunjukkan, inilah pentingnya para pendeta menguasai bahasa Ibrani, Yunani sebagai bahasa asli dari original teks, Pak. Saya punya data ini, Pak. Saya punya data dari Katolik, Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarangku ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini data bukan dari Islam, Pak ya. Ini objektif dari agama Katolik, Pak. Ini namanya Tafsir Perjanjian Baru yang mengeluarkan adalah penerbit Katolik Indonesia. Benar enggak? Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79 Alkitab Bapak sudah palsu. Saya tunjukkan Pak buktinya Pak ya. Saya nggak mau berbohong, saya tunjukkan kepada Bapak. Saya punya Alkitab. Saya akan tunjukkan, bahkan sudah saya catat Pak.
Sudah saya catat nih ayat-ayat yang kosong dalam Alkitab. Yang pertama, Matius 17 ya. Matius 17 ayat 21 itu kosong, Pak. Di dalam Alkitab versi terjemahan dunia baru kosong ini. Tetapi kenapa di dalam LAI ada tambahan kurung kurawal? Ini ada ayatnya, Pak. Nah, kita lihat nih, saya punya Alkitab original teks, Pak. Ini dari Kodek Vatikanus, Pak. The Greek New Testament. Bener nggak ada di dalam Matius 17 ayat 21? Ini adalah bahasa Yunani, tertulis di sini kata Mation ya, Matius. Pasal 17 ayat 21, Pak. Bapak lihat di sini. Ini ayat 20 nih, Pak. Kita urut ya, ayat 20 ke bawah, lihat. Ternyata langsung ke 22, Pak. Nggak ada ayat 21, Pak. Perhatikan, ini kata Matius, dari ayat ke-20 tidak ada ayat 21. Kenapa? Ternyata ayat 21 itu adalah tambahan dari bapak-bapak gereja. Oke, saya tunjukkan datanya sekarang biar gede ya. Itu tadi 3 versi Alkitab sudah saya hadirkan. 1 menit Nah, lagi, Pak. Iya, tadi Bapak lebih, Pak. Nanti makanya saya lebih suka kalau ditampilkan. Jadi saya kasih lebih malah. Ya, nanti saya lebihkan, Pak. Nih, Pak, coba Bapak perhatikan, Pak ya. Matius 17 ayat ke-21. Ternyata tambahan, Pak. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali nanti Bapak juga kalau tadi kan saya waktunya baru 5 menit kan, Pak ya. Bapak tadi 10 menit, jadi 5 menit lagi. Nah, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Di dalam bahasa Yunaninya, di dalam Injil berbahasa original teks Yunani nggak ada. Matius 17 ayat 21. Di dalam Alkitab LAI ini ternyata ada tambahannya. Ini dari mana? Ternyata saya menduga ini, Pak, ayat dugaan saya. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sawi, jika kamu sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Saya menduga kenapa bapak-bapak gereja menambahkan ayat 21? Karena tidak ada satu orang Kristen pun yang sanggup memindahkan gunung, Pak. Padahal untuk memindahkan gunung hanya perlu iman sebiji sawi. Bapak pendeta yang imannya segede gunung nggak bisa mindahin gunung. Ya, kalau mindahin gunung, kalau mindahin gunung di waktu malam sama-sama kita bisa, Pak. Kita lihat, Pak ya. Sekarang tafsirannya. Bentar, Pak. Baik, Pak. Oke, tafsirannya, Pak. Kita lihat tafsirannya, Pak. Nih, tafsiran Alkitab dari Yerusalem. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa, Pak. Makanya Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang asli, Pak. Nih, 1 ayat saja saya tampilkan. Di dalam ada 2 ayat, Pak. Bonus ya. Waktu saya 10 menit, Pak. Tadi baru 5 menit. Kalau Al-Quran, Pak, sebentar, Pak. Kalau Al-Quran terjaga keasliannya, di mana itu? Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran, Pak. Allah juga yang menjaganya. Allah menjaga Quran bukan dengan manuskrip, bukan dengan kodek, bukan dengan autograf, Pak, bukan. Tetapi Allah menjaga Quran dengan human software, dengan hafalan. Miliaran orang yang hafal Quran, Pak. Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Makanya saya ambil sebuah analogi. Seandainya di dunia ini semua kitab suci agama hilang, baik aplikasinya, manuskripnya, kodeksnya, mushafnya hilang, maka satu-satunya kitab yang akan lestari hanya Quran, Pak. Karena Al-Quran terjaga dengan human software. Bukan hanya terjaga, Pak. Bapak catat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Artinya apa? Dan seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan olehku kepada Muhammad, buatlah satu surat seperti Quran, Pak. Semenjak ayat ini diturunkan sampai dengan zaman teknologi yang canggih sekarang ini, tidak ada orang yang mampu membuat satu surat seperti Quran. Padahal surat terpendek dalam Quran itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar wal 'ashri innal insana lafi khusrin. Itu ayat-ayat yang hanya surat-surat yang hanya 3 ayat. Di ayat ke-24-nya
Allah berfirman, fa ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uidat lil kafirin. Pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Kalau kalian tidak akan dapat membuatnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Di dalam Quran surat 17 ayat ke-88, seandainya manusia berisi baku, bahu-membahu, bersinergi dengan Beelzebul, dengan Lucifer, dengan jin untuk membuat satu surat seperti Quran, tidak akan bisa, Pak. Al-Quran ini adalah mukjizat yang sungguh nyata. Terjaga keautentisitasannya. Sedangkan kita Bapak, mau saya tunjukkan ayat-ayat yang ditambah dan dikosongkan? Terima kasih Pak, mudah-mudahan menjadi berkat buat Bapak Pendeta Mel Atok. Boleh kiranya Bapak Pendeta Mel Atok suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan 10 Islam. menit nih, udah 10. Silahkan, sekarang Bapak. Saya, Boleh. waduh mantap nih ayat-ayat Oh, Al-Quran. mantap dong. Jadi begini. Pak Dandar, jadi begini. Di dalam Ya, silakan. iman Kristen, sekali lagi dalam ajaran Kristen, kami tidak butuh topangan kitab suci agama lain. Kami hargai Al-Quran, kami hargai Tripitaka, kami hargai Weda. Tetapi untuk memohon seperti butuh kontribusi untuk memperteguh iman kami sama sekali tidak butuh manapun. Kami hanya butuh Alkitab. Sekalipun Bapak tadi sudah kasih tunjuk ini ada tanda kurung kurawal segala macam, nanti saya respon. Tetapi saya mulai dulu dari persoalan Bapak tidak setuju dengan statement saya yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Yang saya soroti di situ sudah jelas bicara tentang natur kealahan. Karena dalam iman Kristen kami percaya Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah. Hanya masalahnya Yesus itu sebelum menjelma, Pak, sebelum menjelma pada hari Natal, Yesus itu Allah saja, satu pribadi dengan satu natur. Oke, setelah menjelma, Natal dan seterusnya sampai hari ini, sampai kiamat, sampai selama-lamanya, Yesus itu adalah satu pribadi, dua natur, Pak. Ada natur kealahan, ada natur kemanusiaan. Makanya ada data mengatakan dia anak Allah, ada data mengatakan dia anak manusia. Dan ini pun sekali lagi hanya bisa dipahami oleh orang yang percaya Yesus. Karena kekristenan mempercayai bahwa iman mendahului pengertian, Pak. Bukan pengertian mendahului iman. Beriman, orang percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan membawa dia kepada pengertian demi pengertian. Kita tidak mengatakan statement ini untuk mematahkan semangat orang belajar, Pak. Kami semua belajar, tetapi kami mulai dengan mana? Beriman dulu. Beriman, baru Tuhan akan bantu kami ketika kami belajar Alkitab. Kami dengar pemimpin-pemimpin rohani berkhotbah. Di situ kami mempercayai ada kuasa yang lebih dari sekedar upaya manusia untuk belajar, yaitu kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Yang tadi Bapak bilang Nabi Muhammad itu bukan, itu roh, itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, ayat-ayat yang Bapak kutip seperti Yesus berkata, aku Bapa lebih besar daripada aku diutus oleh Bapa, atau biasa juga ayat lain mungkin Bapak lupa, biasanya dikutip oleh polemikus Islam, yaitu Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, anak pun tidak. Itu sering dipakai, itu kuno, Pak. Itu bicara dalam konteks dia sebagai manusia, dalam naturnya sebagai Allah. Allah itu tidak bisa berhenti jadi Allah, Pak. Allah kalau berhenti jadi Allah, wah itu bukan Allah dong. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia, kealahannya tidak hilang.
Yesus menjelma menjadi manusia itu bukan seperti nasi jadi bubur, Pak. Ayatnya Kalau apa? nasi jadi bubur, Pak bilang apa? Enggak, maksudnya tadi kan saya bilang 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Di mana ayatnya yang mengatakan Yesus dan Bapa itu setara? Silakan. Siap, saya kasih tunjuk. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Mantap, Pak Nandar. Kalau masuk-masuk begitu bagus tuh. Filipi 2 ada dong ayatnya, masa nggak ada sih, Pak? Filipi 2 ayat 6. Ingat ya, kami percaya semua firman. Orang lain tidak percaya, itu urusan orang lain. Urusan kami kan kami percaya. Fondasi kami kitab suci. Ada tertulis, Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Itu Yesus, Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Oke? Dia ada dalam keadaan dia betul-betul dia Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, pakai kata kenoo atau kenosis, di mana Yesus itu berinisiatif, ya, tidak memakai kealahan, ya, sekalipun kealahannya tidak mungkin mati, karena Allah tidak mungkin mati, tapi Yesus mengosongkan dirinya, dia menambahkan kemanusiaan pada dirinya. Kealahannya tidak mati, Pak. Jadi setiap data yang Bapak kutip, yang seolah-olah Yesus bilang, aku lebih kecil, aku tidak tahu, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus berdarah-darah, Yesus mati, itu semua kemanusiaan, Pak. Ya, jadi bukan tidak ada dalil, Pak. Datanya jelas. Bahkan Ibrani pasal 1 ayat 9, Allah Bapa panggil Yesus Allah, Pak. Sudah pernah itu. Saya baca ya, Pak ya. Ya, Penandar silakan. tidak Di mana, akui Pak? Yesus Allah. Di mana itu? Ibrani 1 ayat Yesus 8 dan 9. Coba dibaca. Ibrani 1. Iya. Iya, Saya yakin dibaca. ini polemikus Islam banyak tidak tahu. Biar saya kasih tahu. Begini, Pak. Kalau Bapak tolak Yesus Allah, tidak ada masalah, nggak penting. Tapi Bapak di sorga, Allah Bapak mengakui anaknya itu Allah, Pak. Perhatikan ayatnya. Tetapi tentang anak di sini Allah besar Tuhan Yesus. Tetapi tentang Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Bapa panggil anak Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Keadilan mu telah mengurapi engkau dan seterusnya. Ayat 10. Ini masih Bapa bicara tentang Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan. Bapa panggil Yesus Tuhan. Pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dan memang Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, Pak. Kalau dia hanya nabi biasa, tidak mungkin dia menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang bisa jadi dari semua yang jadi, termasuk Pak Nandar sebenarnya. Tapi Pak Nandar tolak dia sih. Waktunya, Pak. Kalau terima. Waktunya, Pak. Makanya lebih baik pakai mes. Kenapa? Kelihatan waktunya, Pak. Ini nggak berdampak apa-apa kalau mes Belum, itu, Pak. Pak. Masih 3 menit. Masih 3 menit. Belum. Makanya Masih itu 3 menit. diterima aja, Pak. Diterima aja. Masih biar 3 menit. kelihatan Masih. timernya. Tunggu. Masih Ya. 3 menit. Saya jelaskan dulu. 3 menit. Iya. Pak Nandar, dengar. Jadi Yesus itu pencipta, Pak. Yohanes 1 ayat 3 itu, ya, senada dengan Ibrani pasal 1 ayat 8, 9, dan 10 itu. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, ya. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pak Nandar, jadi Yesus itu Allah, ya. Bapa dan Yesus itu tidak ada lebih kecil. Aduh, sorry Pak Nandar, ini handphone saya bermasalah ini. Sorry Pak Nandar. Aku belum nanggapi, Pak. Itulah Yesus Allah, baru Pak Nandar tolak nih. Bagaimana? Aku belum nanggapi kok. Aduh. Pak Nandar, saya memang waktunya tidak selalu live. Nanti kalau ada waktu nggak ada masalah. Pak Nandar, saya senang diskusi dengan Pak Nandar, saling menghargai. Saya senang. Ini handphone saya sudah mulai hang nih, Pak Nandar. Saya udah pakai 2 handphone, kalah semua nih. Maklum handphone Kalah semua, lama, Pak, ya. Pak. Padahal handphone saya murah tuh, Pak, ini, Pak.
Iya, saya punya juga. Saya bukan masalah murah, Pak. Udah terlalu lama handphone saya. Oh, Aduh. saya 5 Pak, jam, Pak. Tadi sorry, pakai ini live kondisi. dari jam 1 sampai Wow. jam 5 tadi ini nggak panas ini HP saya. Nanti kita atur nih diskusinya, Pak. Kita atur Kapan lagi, diskusi Pak? yang Kapan lagi? lebih baik. Mana? Ya, kapan lagi? Nanti nih? kalau saya Kapan muncul, lagi? saya kegiatan Bapak padat follow sekali. saya. Anda. Bapak, aduh. Nggak mau dia. Aduh, Uniri Pak, mohon maaf ya, ini HP-nya lagi dipakai live, gak bisa ditelepon. Aduh, nggak boleh ditanggapi nih. Kabur. Sudah saya bilang, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Itu alasan HP panas. Orang ini aja tadi dipakai live sampai 5 jam nggak panas nggak apa. Oh, Pak Pendeta Melatok bisa aja alasannya. Belum saya tanggapi. Alhamdulillah akhirnya Uni tadi mohon maaf ya. Di ini apa namanya HP live jadi nggak bisa telepon. Kalau telepon ke live nomor yang satunya. Oke. Belum ditanggapi Itu. Uni. Saya juga sudah Iya, tahu. Iya, tahu kan premisnya. Jadi Tahu, dulu tahu. kalau Pak Esra Soru bilang pembuktian bahwa Yesus Allah, ketika Thomas kaget, ya Tuhan ya Allahku. Kalau Pak Mel Atok bawa dalil Ibrani 1:8 itu blunder sekali ya. Itu benar-benar blunder. Pertama teman-teman ya, kalau membawa ayat Ibrani 1:8 itu akan membuktikan kedustaannya Paulus atau kedustaan penulis Ibrani 1:8. Mungkin Gus Yonatan Anda silakan jelaskan, mumpung banyak yang nonton ini. Buka aja. Kalau kita buka, ya kita buka Ibrani ya. Siap-siap. Ya. Jadi teman-teman ya, Pak Mel Atok itu membawa Ibrani 1:8. Tidak masalah. Bagi kita justru ini adalah ayat yang saya suka kalau ada orang Kristen yang menyentuh ayat ini. Ini hanya akan membuktikan kedustaan penulis kitab Ibrani ya. Teman-teman semuanya, kalau bisa itu pencinta dialektika lintas agama Kristen Islam ini, kalau bisa punya ini, punya aplikasi. Buku kita Uni, punya buku kita. Ya, nanti kita punya buku. Coba Ibrani 1:8 ya teman-teman ya. Buka di Ibrani 1-8 karena kalau kalian punya punya aplikasinya gampang banget buat menelusuri. Ibrani 1:8 itu kalau dibuka itu Ibrani Sama aja ternyata ya, pendeta sama jemaatnya sama aja. Nggak ada isi, semua kabur. Nah ini ya, nih coba teman-teman lihat ya, baca ini ya. Ini Pak Pendeta Mel Atok bilang ini tentang anak. Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Konsekuensi membawa ayat ini yang pertama adalah akui oleh umat Kristen bahwa Bapa sebagai Tuhan menuhankan anak. Terima itu kenyataan. Nah, yang kedua, teman-teman lihat ini bintang, ini ayat korelasi. Maka teman-teman klik ini. Kalau teman-teman klik ini, kalian akan diarahkan kepada kitab Mazmur. Maka penulis kitab Ibrani itu mengutip kitab Mazmur. Tahukah kalian di dalam kitab Mazmur itu ayatnya tidak begitu. Ayatnya adalah tahtamu kepunyaan Allah, bukan tahtamu ya Allah. Penulis Ibrani mengganti ayat Mazmur. Mengutip tapi mempelintir ayat Mazmur. Wajar teman-teman Kristen menuhankan manusia. Kenapa? Lanjut. Tadi aku mau bawa ayat itu nih karena aku sedang lihat. Pas dianya aku bilang kayak kapan saya nanggapinya tadi apa? Kabur. Tapi bahaya juga nih kalau dia bawa dia bawa Ibrani ini tertabrak Ya. 1 Korintus 8:6. Tabrak dia itu 1 Korintus 8:6. Ya. Hanya ada satu Allah saja Bapa dan satu Tuhan saja Yesus. Tabrak dia Banyak. itu. Enggak, kalau ini fakta ya, penulis kitab Ibrani itu mempelintir kitab Mazmur dan mengganti. Kalau di Mazmur itu tahtamu kepunyaan Allah, lalu dikutip, lalu diganti tahtamu ya Allah. Ini kan penyimpangan makna dari yang tadinya tahta dia adalah punya Tuhan, tiba-tiba tahta dia pula. Kan ini penyimpangan makna. Aku udah tahu itu, perasaan pernah kita bahas ini deh. Kapan hari itu? Iya. Masih ingat nggak di room saya itu? Makanya saya tahu nih, wah Uni
Mas Uni WhatsApp itu, Pak. Makanya- Tadinya ke sini nih. Iya, saya tadi nunggu Kang Nandar waktu dia kan suka bernarasi di video-videonya yang menambah firman Tuhan itu adalah iblis. Pas Kang Nandar lagi Iya. buka yang ada koma, ada tutup itu kurung, selesai dia situ. Kang Nandar lagi Iya. buka. Tapi satu hal ternyata pendeta sama jemaat sama aja ya, asumsi ya. Malah lebih parah pendeta. Assalamualaikum. Sama aja pendeta. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Standby dulu sampai dipersilahkan. Ya, silakan Ustadz Ndun. Uniripa sudah selesai belum? Lor, Udah, Assalamualaikum. Ustaz Ndun aja, Ustaz Ndun. Serdun Ustadz aja. Ndun. Oke, Saya siap. baru mau menanggapin Ustadz Ndun. Dianya bilangnya HP panas. Padahal nih Ustadz Ndun ya, tadi saya HP ini nih dipakai live dari jam 1 sampai jam 5 itu. Saya biarkan kan Serdun karena aja. Siap, Kan siap. Serdun. Ustaz Evangelis Yonatan Yonatan. sudah cantik ya. Jadi kita nggak perlu membahas apapun alasan beliau. Evangelis. Mungkin dia terbatas, mungkin dia lelah, biarkan saja nggak apa-apa. Tapi cantik. tadi. Selamat Aku- malam teman-teman saudaraku muslim. Sabar ya. Sabar ya, Sebentar Bang. ya. Malam, Ya. sabar, Kita Bang, ya. ngobrol dulu ya, Bang. Kita bahas ini dulu. Santai dulu. Nah, jadi cantik itu. Kedua pihak saling menghargai, menghormati walaupun eskalasinya sudah ke tingkat debat. Nah, ini saya cuma menyampaikan sedikit ya, kurang dari 1 menit, bahwasannya pemilik kitab tanah, dimanapun referensinya, mereka marah kok. Sampai yang terakhir bagus. Jadi semua mereka itu Judaism menganggap kekristenan mengambil dari kami bukan untuk mematuhi, tetapi yang pertama konteksnya dirubah. Contohnya tentang hak alma, perempuan muda menjadi perempuan perawan. Kemudian itu Immanuel, itu bukan untuk Yesus itu. Makanya nggak pernah ketika Yesus lahir beliau dipanggil dengan Immanuel, dan banyak sekali. Intinya yang pertama poinnya, mereka merubah konteksnya. Itu semua nubuatan bukan untuk Yesus, tapi dirubah-rubah oleh mereka seolah-olah untuk Yesus. Makanya tadi cantik itu pertarungannya. Nggak ada satupun nubuatan buat Yesus dari penyemaparan Ustadz Nandar. Yang kedua, arti dan maknanya dirubah-rubah. Ya, taruh tadi konteksnya, kemudian yang kedua arti dan maknanya dirubah. Kemudian yang ketiga, mereka menambah-nambahkan apa yang tidak ada dalam tanah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Udah, gitu aja, standby. Cantik, keren. terima kasih Ustadz Ndun ya. Tapi saya juga salut sama pendeta Melatok. Jadi memang beliaunya santun gitu kan. Dan saya juga nggak suka yang keras-keras. Jadi ya kita santai, dia ngomong. Cuma sayangnya tadi dia nggak mau mes ya kan. Kalau mes kan ada terlihat timernya. Kalau nggak mes ya akhirnya kan manual gitu. Oke. Nona Ratu, selamat malam. Lor. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelumnya ini gitu. Itu udah bagus ya. Melatok mau masuk itu udah luar biasa ya. Kita kasih dia apresiasi. Mudah-mudahan dia mau masuk lagi diskusi lebih lanjut. Terserah dia mau berasumsi apa. Itulah dia kan dah bilang tadi. Dalam keimanan Kristen itu imannya aja dulu, dia bilang. Nanti baru Roh Kudus sudah tangan gitu. Nah, mudah-mudahan Roh Kudus ini datang-datang kan. Kadang-kadang nggak kedeng-kedeng nggak Roh Kudus kan gitu. Oke, untuk kawan-kawan yang 2.000 lebih nih, jangan sampai aku kutuk kayak jadi kering. Tolong dulu di follow nih, biar aku bisa nampakkan data. Terima kasih, lanjut dok. Ya. Beren nih, Bang Dewa. Suaranya belum ada Bang Dewa. 1, 2, 3 masuk Bang. Pak Lor. Oke. Masuk. Oke, aku tadi mencatat ya beberapa hal yang menarik ya. Dia memaksakan, Melatok tadi memaksakan nubuatan Yesus ada di Perjanjian Lama. Tetapi ternyata hal ini berbanding terbalik dengan keadaan fakta sebenarnya, bahwasanya Yesus tidak pernah ada di dalam nubuatan. Ini sudah pernah kita bahas dengan di Komal Uniripa waktu itu dengan Bang Billy ya, bahwasanya memang tidak ada sedikit pun nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Itu kesalahan Melatok ya. Kemudian yang menarik adalah Yohanes 16:13, roh itu, padahal di situ ada kalimat seseorang. Berarti udah benar itu Bang Nandar. Bukan roh dalam arti bentuk angin,
tetapi seseorang itu lebih kepada subjek manusia orangnya. Nah, ini kesalahan apa ya? Mungkin Melatok tidak menguasai dalam hal isi Bibelnya, tidak memahami poin-poinnya apa saja dalam tanda petik, tanda koma sampai isi dari tulisan bahasa. Kemudian yang berikutnya Melatok ini lebih ke doktrin banget gitu kan. Dia lebih menekankan doktrin. Padahal Bibelnya kurang dikuasain, jujur aja. Kemudian sebetulnya pada saat Bang Nandar tadi mengatakan Matius 71:21 sebagai ayat tambahan atau palsu, seharusnya di situ Melatok memberikan bantahan antitesis misalnya. Oh iya, tidak seperti itu misalnya, begitu ya. Logikanya seperti itu kalau dalam istilah diskusi. Jadi mempertahankan atau memberikan defend terhadap apa yang dibalas oleh pihak lawan bicara. Kemudian jadi dia lebih menggunakan framing. Jadi polemikus muslim adalah bla 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 bla, selalu menggunakan framing. Jadi lebih banyak framing yang sebetulnya tidak terlalu penting banget ya dari sisi intinya. Tapi kebanyakan dia membangun satu framing negatif gitu kan, padahal itu tidak terlalu penting dalam istilah diskusi. Kemudian ekspresi wajah yang aku lihat tadi ya, dia tersenyum atau apapun, itu ekspresi wajah sebetulnya kalau dalam istilah psikis atau psikolog itu mental atau batin ya. Jadi ada ketekanan batin di mana dia tidak mampu memberikan jawaban gitu kan, atau antitesis. Padahal antitesis itu kalau pada saat Bang Nandar memberikan data-data yang sumber-sumber sekunder, seharusnya dibantah juga dengan data sekunder, bukan hanya sekedar modal doktrin imani saja ya. Ini saya tadi Bang Nandar. Jadi memang betul pernyataan dia yang terakhir adalah kalau bagi kami adalah yang kami beriman dulu gitu, baru nanti ada Roh Kudus. Nah, ini sesuatu hal yang konyol. Artinya kalau sudah kalimat doktrin imani saja udah selesai cerita gitu, jadi nggak perlu lagi diskusi. Udah mentok. Udah mentok gitu. Udah mentok kalau udah begitu. Saya menyimak dari awal tadi. Pada saat Anda menggunakan dokumen pemasaran Alkitab ada data sumber sekundernya, atau tidak mampu memberikan bantahan terhadap tersebut karena memang dia mungkin tidak menguasai literasi, mungkin dia tidak mampu memberikan referensi yang kuat untuk membantah tadi. Itu dulu, terima kasih. Terima kasih, Lor. Ini orang-orang lihat semua. Mantap. Jadi satu kalimat buat Bang Nandar. Memang Bang Nandar evangelis terkemuka di dunia lah. Belum ada. Melatok aja kayak senyum-senyum kecut gitu. Sudah kebaca. Dia tadi mau Evangelis. Panjang dikit. Evangelis Jonathan Nandar, the best malam nih. Tapi dia ini tapi tidak apa-apa ya kita jadi saya mau mengadu domba saya sama Kak Doni, tapi aku nggak terpancing. Kalau Kak Doni kan perspektifnya Yahudi ya kan, menggunakan data Yahudi. Kalau aku kan enggak. Jadi nggak nyambung kalau mau diadu domba sama Kak Doni. Dia enggak. Izin interupsi, saya mau pamit ya, mau melanjutkan perjalanan. Ya, Izin memberikan input ya, Evangelis Jonathan Nandar. Ya. Saya izin memberikan input. Nanti kalau buat Viti, jangan menyebutkan atau mendegradasikan orangnya. Yep. Argumennya yang kita serang. Jadi jangan ada bahasa-bahasa receh, Melatok begini, KO atau apapun, jangan. Gimana pun beliau tadi tidak ada hujatan, gimana pun diskusinya cantik. Jadi kalau mau dibuat VT, tampollah argumennya ya, tampol argumennya, jangan mendegradasikan orangnya karena luar biasa itu. Nggak sembarangan ya seorang pendeta berani menghadapi Jonathan Nandar, sementara kita semua sudah tahu Evangelis Jonathan Nandar tidak terkalahkan di dunia maya dan di dunia goib. Oke ya, saya pamit. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.